Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Langsung saja ya, kita simak pemaparan berikut ini. Halo semuanya, pembahasan kali ini kita mulai dari pengertian surat. Apa itu surat? Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan kata surat. Ya, surat adalah alat komunikasi tertulis yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak lain atas nama pribadi maupun atas nama organisasi. Jadi, surat itu bentuknya tertulis, bukan secara lisan. Kemudian jenis-jenis surat di sini secara umum ada dua. Pertama, surat pribadi, yaitu surat perseorangan kepada orang lain atau organisasi. Yang kedua, surat dinas atau surat resmi, yaitu surat yang isinya menyangkut segi-segi kedinasan, digunakan untuk keperluan komunikasi antar kantor ataupun antar organisasi. Contoh surat pribadi bisa kalian perhatikan di situ. Di pojok kanan atas itu ada tempat tanggal pembuatan surat, kemudian di bawahnya sebelah kiri di sini ada alamat yang dituju. Nah, pada isi bisa kalian perhatikan, jadi bahasa-bahasa yang digunakan pada surat pribadi ini adalah bahasa-bahasa keseharian, seperti layaknya ngobrol biasa. Jadi tidak harus menggunakan kata-kata yang baku. Kemudian contoh surat resmi yang paling menonjol adalah di sini bisa kita lihat bagian paling atas ada kepala surat. Ini contohnya di sini adalah Dinas Pendidikan. Kemudian di bawahnya pada isi ini harus menggunakan kata-kata yang baku. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata atau bahasa sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke surat lamaran pekerjaan. Pengertiannya adalah surat lamaran pekerjaan yaitu jenis surat pribadi, pribadi resmi, permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Kemudian fungsinya yang pertama sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua sebagai media atau alat komunikasi. Yang ketiga sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Kita lanjut ke bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu titi mangsa atau tempat tanggal surat. Bisa kalian lihat di pojok kanan atas ada tanda panah nomor 1 yaitu Bekasi 15 Juli 2020. Ini merupakan titi mangsa atau tempat tanggal pembuatan surat. Kemudian nomor 2 yaitu lamaran pekerjaan. Ini menyangkut hal atau perihal surat tersebut. Yang ketiga yaitu alamat yang dituju. Biasanya kalau melamar pekerjaan itu suratnya ditujukan kepada manajer personalia atau HRD. Disertakan juga di sini adalah alamat perusahaannya. Kemudian nomor 4 itu salam hormat. Di sini ada dicontohkan dengan hormat. Kemudian yang kelima ini merupakan kalimat pembuka. Biasanya diisi dengan sumber lowongan itu. Jadi dapat lowongan itu dari mana? Bisa dari media sosial, bisa dari koran, bisa dari Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam di bawahnya yaitu isi.
Ini adalah inti dari surat lamaran. Jadi di sini dicantumkan, apa namanya, nama segala macam, berikut juga yang dilampirkan apa saja dicantumkan di sini, mulai dari daftar riwayat hidup, ijazah, transkrip nilai, foto, KTP, kartu kuning, SKCK maupun sertifikat-sertifikat. Kemudian nomor 7 yaitu penutup. Di situ dicontohkan, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Itu merupakan penutup. Nomor 8 yaitu salam penutup. Contohnya di situ adalah hormat saya. Di sini sebagai salam penutup. Kemudian nomor 9 tanda tangan. Jadi tanda tangan pelamar kerja di sini. Yang terakhir adalah nama jelas pembuat surat. Jadi nama kalian dicantumkan di bawah tanda tangan. Kemudian selanjutnya cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar adalah yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan benar. Artinya adalah pada pembuatan surat lamaran pekerjaan itu harus menggunakan atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang lebih dikenal dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Mulai dari penggunaan kata baku, kemudian tanda baca yang benar, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jadi, saat membuat surat lamaran pekerjaan, langsung ke poin dan tujuan dari surat tersebut. Tidak perlu bertele-tele, langsung saja ke tujuan dari surat tersebut, yaitu melamar pekerjaan. Yang ketiga, ini dituliskan dengan menggunakan tangan, jadi ditulis tangan biasa. Yang keempat, memperhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Jadi, surat lamaran pekerjaan itu harus benar-benar perfect, harus benar-benar sempurna. Tidak boleh ada coretan, tidak boleh ada tulisan yang double, dan lain sebagainya. Harus benar-benar bersih. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Nah, ini poin 5 ini terdapat pada isi. Jadi, data diri diisi, kemudian lampirkan dokumen-dokumen pendukung yang tadi sudah disampaikan, ada ijazah, ada KTP, SKCK, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, ini melampirkan sertifikat mendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Nah, ini tidak kalah pentingnya, yaitu sertifikat pendukung. Maksudnya adalah sertifikat, misalnya kalian punya sertifikat prestasi, menang lomba tingkat provinsi, tingkat nasional, itu bisa dilampirkan. Atau sertifikat kompetensi keahlian, misalkan ahli di bidang apa, itu bisa dimasukkan ke situ. Jadi, secara umum, surat lamaran pekerjaan itu harus dibuat sebaik mungkin karena itu sangat menentukan kalian untuk lolos dipanggil ke tahap berikutnya atau tidak.
Baik, demikian penjelasan tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Semoga bisa dipahami dan selamat menulis surat lamaran pekerjaan. Sukses untuk kalian semuanya.